لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumi. Babu ma yaqulu ala ightisalihi. Babu ma, bab menjelaskan perkara. Babu ma, bab menjelaskan perkara. Yaqulu, ia mengucapkan. Yaqulu, ia mengucapkan al-ightisalihi, atas mandinya. Al-ightisalihi, atas mandinya. Al-ightisalihi, atas mandinya. Yustahabbu, disunnahkan. Yustahabbu, disunnahkan lil mugtasili, bagi orang yang mandi. Mugtasil, lil mugtasili, bagi orang yang mandi. Mugtasil itu segatna isim fa'il tina kata igtasala yagtasilu igtisalan fahuwa mugtasil. Ayyakula, ia mengucapkan. Ayyakula, ia mengucapkan jami'ama, seluruh perkara. Jami'ama, seluruh perkara. Zakarnahu, yang kami telah menyebutkannya. Zakarnahu, yang kami telah menyebutkannya. Fil mutawaddi, dalam orang yang berwudu. Fil mutawaddi, dalam orang yang berwudu. Minat tasmiyati, yaitu membaca tasmiyah. Minat tasmiyati, yaitu membaca tasmiyah. Wa ghairiha, dan selainnya. Wa ghairiha, dan selainnya. Wala farqa, dan tidak ada beda. Wala farqa, dan tidak ada beda. Fi dzalika, dalam hal tersebut. Fi dzalika, dalam hal tersebut. Baina junubi, antara orang junub. Baina junubi, antara orang yang junub. Wal haizi, dan wanita haid. Wal haizi, dan wanita haid. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang doa yang dibaca pada saat wudu ketika membasuh atau mengusap anggota tubuh. Di dalam wudu itu ada anggota tubuh yang diusap, ada juga anggota tubuh yang dibasuh. Nah, setiap ketika kita membasuh atau mengusap anggota tubuh tersebut ada doa, namanya du'aul a'dha, doa anggota tubuh. Nah, kata Imam An-Nawawi, doa atas anggota tubuh ketika dibasuh atau diusap saat wudu itu tidak ada sedikit pun dalil dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi para ulama ahli fikih menyebut disunnahkan di dalam berwudu untuk berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf. Adapun dalam redaksinya ada yang mereka menambahkan sehingga panjang, atau juga yang mengurangi. Nah, di antara doa yang diucapkan oleh para ulama salaf yaitu setelahnya baca tasmiyah atau baca basmalah, membaca apa? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Ketika berkumur, Allahumma askini min haudhi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abada. Ketika menghisap air ke hidung, Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jinanika. Ketika membasuh wajah,
Allahumma bayyidh wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhun. Ketika membasuh kedua tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Ketika mengusap kepala, Allahumma harim syari wa basyari 'alan nari wa adhillani tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Ketika mengusap dua telinga, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ketika membasuh kedua kaki, Allahumma sabbit qadamayya 'ala sirati, dan demikian. Juga ada riwayat dari Imam An-Nasai dan Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalil Yaumi wal Lailah dengan sanad yang sahih dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika beliau membawa air untuk wudu yang dipergunakan wudu untuk oleh Nabi, beliau mendengar Nabi berdoa dengan doa Allahumma gfirli dzanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Itu adalah doa-doa yang dibaca ketika kita membasuh atau mengusap anggota tubuh saat berwudu. Sekarang kita akan membahas tentang bab yang diucapkan saat mandi. Ya. Kata Imam An-Nawawi, disunahkan bagi orang yang mandi mengucapkan semua apa-apa yang telah kami sebutkan dalam masalah orang yang berwudu, dari mulai tasmiyah dan selainnya. Bahkan juga kata Imam Al-Mahamili, disunahkan juga membaca doa ul-a'dha pada saat mandi, membaca doa anggota tubuh. Ya, tidak ada bedanya dalam hal kesunahan membaca doa-doa yang dibaca pada saat wudu tadi antara orang yang junub atau perempuan yang sedang haid. Jadi disunahkan membaca segala hal yang telah disebutkan dalam berwudu, dari mulai bismillah dan selainnya. Waqala, dan berkata ba'du ashabina, sebagian ashab kami. Waqala, dan berkata ba'du ashabina, sebagian ashab kami, in kana junuban, jika ia junub, in kana junuban, jika ia junub, au haidhon, atau haid, lam ya'ti, maka ia tidak mendatangkan, lam ya'ti, maka ia tidak mendatangkan bitasmiyati, dengan tasmiyah. Wal masyhur, dan adapun pendapat yang masyhur, yang populer, wal masyhur, dan adapun pendapat yang masyhur, annaha, sesungguhnya tasmiyah, annaha, sesungguhnya tasmiyah, mustahabbatun, disunahkan, lahuma, bagi keduanya, ka ghairihima, seperti selainnya keduanya, lahuma, bagi keduanya, ka ghairihima, seperti selain keduanya. Lakinnahuma, akan tetapi keduanya, lakinnahuma, akan tetapi keduanya, la yajuzu, tidak boleh, lahuma, bagi keduanya, la yajuzu, tidak boleh, lahuma, bagi keduanya, ayyaksida, keduanya bermaksud, ayyaksida, keduanya bermaksud, biha, dengan tasmiyah, biha, dengan tasmiyah, al-Qur'ana, Quran. Sebagian ashab kami berpendapat, kalau misalkan orang yang mandinya junub atau haid, maka tidak boleh baca basmalah, katanya, tidak boleh baca tasmiyah, zikir-zikir yang mengandung nama Allah, kayak bismillah, itu tidak boleh, katanya, kata ashab Imam Asy-Syafi'i. Akan tetapi pendapat yang masyhur, baca tasmiyah itu disunahkan bagi orang yang junub atau orang yang sedang haid, seperti selain keduanya. Akan tetapi bagi mereka, orang yang haid dan orang yang junub itu tidak boleh memaksudkan bacaan tasmiyah dengan bacaan Quran, karena kan di awal sudah dibahas bahwasanya bacaan Quran itu tidak boleh atau haram dibaca bagi orang yang sedang haid atau sedang junub. Haram membaca Al-Quran dengan maksud tujuan membaca Al-Quran, itu haram.
Termasuk baca tasmiyah, kalau diniati bacaan Al-Quran, dimaksud bacaan Al-Quran, maka haram. Tapi kalau tidak, maka disunnahkan membaca tasmiyah. Di antaranya adalah baca Bismillahirrahmanirrahim ketika mau mandi misalkan. Sunat baca bismillah. Babu ma bab menjelaskan perkara Babu ma bab menjelaskan perkara Yaqulu ia mengucapkan ala tayammumihi atas tayamumnya. Yaqulu ia mengucapkan ala tayammumihi atas tayamumnya. Sekarang bacaan yang dibaca ketika melaksanakan tayamum. Tadi mandi nama tayamum. Yustahabu disunahkan ayyakula ia mengucapkan fibtidaihi dalam permulaan tayamum. Yustahabu disunatkan ayyakula ia mengucapkan fibtidaihi dalam permulaan tayamum bismillahi dengan lafaz bismillah. Fa'in kana junuban, lalu jika ia junub, fa'in kana junuban, lalu jika ia junub, au haidhan atau ia haid, fa'alama maka atas perkara zakarna yang kami menyebutkan biktisalihi dalam mandinya, disunahkan bagi orang yang hendak melaksanakan tayamum di awalnya dengan mengucapkan bismillah. Kalau dia junub dan atau haid, maka seperti yang telah kami sebutkan dalam mandi. Tadi kan ada yang menyebut tidak boleh baca tasmiyah, tapi pendapat yang masyhur boleh, katanya baca tasmiyah dengan catatan tidak boleh diniati Al-Quran ya. Tayamum pun demikian. Kalau tayamumnya karena junub atau haid, sama katanya. Wa matasyahudu, dan adapun tasyahud ba'dahu setelahnya, wa baqiz zikri dan zikir yang lain, al-mutaqaddimi yang lalu, fil wudu'i dalam wudu, wad du'a'u dan doa, alal wajhi atas wajah, wal kafaini dan dua telapak tangan, wad du'a'u dan doa, alal wajhi atas wajah, wal kafaini dan dua telapak tangan. Falam aro, maka aku tidak melihat. Falam aro, maka aku tidak melihat fihi dalamnya syai'an sedikit pun li ashabina bagi ashab kami, wala ghairihim dan tidak selainnya, wadzahiru dan adapun yang zahir, anna hukmahu sesungguhnya hukumnya, alama atas perkara zakarna yang kami telah menyebutkan, fil wudu'i dalam wudu. Faina tayamuma, karena sesungguhnya tayamum, toharatun adalah bersuci. Faina tayammuma, karena sesungguhnya tayamum, toharatun adalah bersuci, kal wudu'i seperti wudu. Nah, tadi kan di awal ketika kita mau melaksanakan tayamum disunahkan untuk membaca bismillah. Nah, bagaimana kalau setelahnya tayamum dan zikir-zikir yang telah lewat dibahas dalam pembahasan wudu? Apakah boleh dibaca ketika kita tayamum? Kan di awal ada bacaan doa anggota tubuh pada saat wudu. Juga ada bacaan setelah selesai wudu, yaitu baca tasyahud kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, bagaimana kalau itu dibaca setelahnya tayamum? Ya, bagaimana? Nah, kata Imam An-Nawawi, falam arafihi syai'an li ashabina wala ghairihim. Nah, kami tidak melihat sedikit pun pendapat dari ashab kami dan selainnya. Adapun pendapat yang zahir, hukumnya adalah
sama seperti hukum yang telah kami sebutkan dalam berwudu. Artinya sama-sama disunahkan gitu ya. Karena tayamum adalah bersuci sama seperti halnya wudu. Jadi setelah tayamum juga boleh baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Atau ketika mengusap wajah doanya Allahumma bayyidh wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu. Ketika mengusap dua tangan Allahumma a'tini kitabi biyamini, dan seterusnya. Itu adalah ketika tayamum. Bab menjelaskan perkara yaqulu ia mengucapkan idza tawajjaha ketika ia menuju yang harap tawajjah menuju berangkat menuju ilal masjidi menuju masjid ilal masjidi ke masjid. Bab menjelaskan tentang bacaan yang dibaca ketika berangkat menuju masjid. Nih bagi kita yang mau berangkat menuju masjid ada doanya. Apa doanya? Qad qaddamna, sungguh kami telah mendahulukan. Qad qaddamna, sungguh kami telah mendahulukan ma perkara yaqulu yang ia mengucapkannya. Yaqulu ia mengucapkannya idza kharaja ketika ia keluar min baitihi dari rumahnya ila ayyi maudhi'in ke tempat mana saja kharaja ia keluar wa idza kharaja dan jika ia keluar ilal masjidi menuju masjid payus sahabu maka disunnahkan ayyazumma ia mengumpulkan ila zalika kepada hal tersebut Bab yang dibaca ketika kita berangkat menuju masjid. Kata Imam An-Nawawi, kami telah mendahulukan tentang bacaan yang dibaca ketika keluar dari rumah menuju tempat yang mana saja ia keluar. Artinya ketika mau kemanapun kita keluar ada bacaannya, dan itu sudah dibahas di awal, yaitu di pembahasan bab yang dibaca ketika keluar dari rumah. Doanya diantaranya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi Allahumma inni a'udzubika an azilla a'uzalla au azilla a'uzilla an azlima a'uzlama au ajhala au yujhala alayya. Atau doa lain misalkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Atau doa lain Bismillahi tuklanu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu adalah doa-doa yang dibaca ketika keluar dari rumah kemanapun tujuannya. Nah, adapun ketika keluar dari masjid katanya disunahkan untuk dikumpulkan. Artinya doa yang tadi juga dibaca lalu ditambah dengan doa berikut. Apa doanya? Ma perkara rawainahu kami meriwayatkannya kami meriwayatkannya fi sahihi Muslim dalam sahih Muslim. Fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. At-tawil yang panjang. Fi mabitihi tentang menginapnya beliau. Fi baiti khalatihi di rumah bibinya. Maimunah radhiyallahu anha, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Zakaro ia menyebutkan al-hadis fi tahajjudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ia mengatakan
Qala ia berkata, fa'adzana lalu azan. Fa'adzana lalu azan al muazzinu orang yang azan. Orang yang azan disebut dengan muazzin. Yakni maksudku lisubhi untuk adzan subuh. Lisubhi untuk salat subuh lah gitu. Fakharaja lalu keluar, lalu Nabi keluar. Fakharaja lalu Nabi keluar ila salati untuk salat. Wahwa dan beliau yaqulu beliau mengucapkan. Wahwa dan Nabi yaqulu ia atau beliau mengucapkan Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al fi min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Allahumma ya Allah ij'al jadikanlah fi qalbi dalam hatiku nuran cahaya. Ya Allah jadikanlah cahaya di dalam hatiku. Wa fi lisani dan dalam lisanku nuran. Wa fi lisani dan pada lisanku nuran cahaya. Waj'al dan jadikanlah sama kayak tadi ya. Kalau sudah tidak perlu dilogati lagi. Waj'al dan jadikanlah fi sam'i pada pendengaranku nuran cahaya. Waj'al fi basari dalam penglihatanku. Waj'al dan jadikanlah fi basari dalam penglihatanku nuran cahaya. Waj'al dan jadikanlah min khalfi dari belakangku. Khalfi itu tukang, bagian belakang. Nuran cahaya. Wa min amami dan dari bagian depanku. Harup depan, harupun amami namanya. Nuran cahaya. Waj'al dan jadikanlah min fauqi dari bagian atas, bagian luhur, bagian atasku nuran cahaya. Wa min tahti dan dari bagian bawah, handap. Wa min tahti dan dari bagian bawah, bawahku nuran cahaya. Allahumma ya Allah a'tini berikanlah untukku, berikanlah padaku nuran cahaya. Nah itu adalah doa yang dibaca oleh Nabi ketika beliau berangkat menuju sholat, di masjid. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tentang hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang panjang hadisnya katanya. Nah, ini berkenaan tentang ketika Ibnu Abbas ini menginap di rumah bibinya yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan hadis tentang tahajudnya Nabi, dan ketika adzan telah tiba, maksudnya adzan salat subuh, Nabi keluar berangkat dari rumah menuju tempat sholat untuk mengerjakan sholat subuh. Dan doa yang dibaca Nabi apa? Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Itu doa yang dibaca oleh Nabi. Hafalkeun doana. Warawaina dan kami meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni dalam kitab Ibnu Sunni. Warawaina dan kami meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni dalam kitab Ibnu Sunni. An Bilalin radhiyallahu anhu dari Bilal radhiyallahu anhu. Bilal itu salah satu sahabat Nabi yang asalnya adalah seorang budak dari seorang kafir Quraisy bernama Umayyah kan gitu. Bilal ini disiksa oleh Umayyah karena terang-terangan ikut ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disiksa ya, agar menghina dan mencela Nabi, agar murtad lah, dihina, disiksa. Ya, saking teguhnya imannya Bilal ini sampai-sampai Umayyah yang nyiksa nyerah, gitu. Nyerah, cerca Muhammad, hina Muhammad. Gitu. Wah, tetap tidak mau, tetap dalam keislamannya, keteguhannya, sampai-sampai Umayyah ini marah, ya, capek nyiksa gitu. Saking teguhnya keimanan dari Bilal.
Nah, Bilal ini akhirnya dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, lalu kemudian Bilal menjadi sahabat yang membela Nabi dan bertugas sebagai muazzinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain dari Ibnu Ummi Maktum gitu ya. Muazzin Nabi itu. Karena beliau berkata, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja, ketika beliau keluar ila sholati untuk salat, qala beliau mengucapkan, beliau berkata atau mengucapkan, bismillahi amantu billahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahi Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi makhraji hadza fa inni lam akhrujuhu asyirran wala batiran wala riya'an wala sum'atan kharajtu bidha'a maradatika wa tiqa'a sukhtika as'aluka an tu'idhani minan nari wa tudkhilanil jannata. Hadisun dhaifun, hadis dhaif. Ahadur wadihi, salah seorang periwayatnya. Ahadur wadihi, salah seorang rawinya. Al-Wazi' ibn Nafi'in al-Uqaili, Wazi' bin Nafi' al-Uqaili. Karena ada nama perawi bernama Wazi' bin Nafi' al-Uqaili, hadis ini statusnya menjadi hadis dhaif. Wa huwa, dan ia muttafaqun disepakati ala dhafihi, atas lemahnya. Wa huwa, dan ia muttafaqun disepakati ala dhafihi, atas lemahnya. Wa nahu, dan sesungguhnya munkarul hadisi, munkar hadisnya. Munkarul hadisi, munkar hadisnya. Waraina, dan kami meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni, fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni. Ma'nahu, maknanya min riwayati Atiyatul Aufi, min riwayati Atiyatul Aufi, dari riwayat Atiyah Al-Aufi. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Atiyatu, dan Atiyah aidon juga dhaifun, dhaif. Juga ada hadis yang diriwayatkan dari Atiyah Al-Aufi, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah SAW. Atiyah ini juga sama, lemah. Jadi hadis baik yang diriwayatkan oleh Wazi' bin Nafi' al-Uqaili atau Atiyah Al-Aufi sama-sama lemah. Nah, meskipun demikian, tadi dalam Fadhailul Amal di awal telah diterangkan boleh untuk diamalkan, boleh untuk dibaca. Jadi apa tadi bacanya? Dua ya. Yang pertama tadi riwayatnya Ibnu Abbas, dan yang kedua dari Bilal. Apa yang kedua ini tadi? Bismillahi amantu billahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi makhraji hadza fa inni lam akhrajuhu asyirran wala batiran wala riya'an wala syum'atan kharajtu bidha'a maradatika wa tiqa'a sukhtika as'aluka an tu'idhani minan nari wa tudkhilanil jannata. Wallahu a'lam.